Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada seluruh anak-anak kelas 11 yang kami banggakan, baiklah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Untuk mata pelajaran praktek ibadah untuk semester 2 ini kita akan meneruskan materi dari semester 1 yang sebenarnya itu adalah tadi semester 1, yakni tentang masalah tata cara sholat jenazah. Sebelum kita mengetahui tata cara sholat jenazah, maka kita harus tahu dulu tentang pengetahuannya, materi teorinya. Perlu diketahui bahwa semua ibadah itu sebelum kita melakukan ibadah tersebut, terutama yang mahdhah, kita harus mengetahui dulu batas-batasannya. Setiap ibadah mahdhah itu pasti punya, yang pertama adalah punya syarat, yang kedua punya rukun, yang ketiga yang batal. Nah, ketiga hal inilah yang harus kita ketahui dulu sebelum kita melakukan sebuah ibadah. Dan tiga hal ini ada di setiap ibadah mahdhah, baik haji, zakat, itu ada semuanya. Maka idealnya sebelum kita melaksanakan ibadah, kita tahu tiga hal itu. Syarat, yang pertama syarat, yang kedua adalah rukun, yang ketiga adalah. Baiklah, sekarang kita apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu adalah perkara yang harus dilakukan di dalam ibadah. Contoh seperti membaca Fatihah di dalam sholat itu rukun di dalam ibadah. Sebaliknya adalah syarat. Syarat itu adalah perkara yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan tapi di luar ibadah. Contoh dalam konteks sholat itu suci, harus suci dari hadas. Nah, bersucinya itu kan di luar sholat. Sekarang yang ketiga adalah batal. Batal itu adalah perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Di luar ibadah, contoh ketika wudhu, ketika pas tertidur itu batal wudhunya. Atau dalam ibadah, contoh berbicara ketika sholat, itu sudah membatalkan. Sekarang kita kembali kepada bab sholat jenazah. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah syarat sholat jenazah itu adalah orang yang sholat itu harus dalam kondisi suci atau suci atau memenuhi syarat sahnya sholat, suci dari hadas maupun najis, baik pakaian maupun tempatnya. Sekarang dalam konteks sholat jenazah, tempat itu kan tidak perlu sujud. Apakah sama dengan sholat biasa? Ya, tentu tidak. Makanya ketika ada kasus orang yang sholat jenazah dengan memakai sandal, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan itu tidak sah karena itu memakai pakaian najis, memakai sandal, memakai sepatu. Maka supaya dia terlepas dari orang yang dihitopi orang yang memakai sesuatu yang najis, maka dia harus menginjakkan di atas rampat atau di atas sepatunya. Adapun pendapat yang kedua yang tidak mempermasalahkan itu, seperti Imam Ghazali, maka dalam konteks sholat jenazah
apalagi dalam konteks COVID seperti ini. Kita tidak tidak atau tidak dianjur tidak di kita tidak dituntut untuk berkumpul. Biasanya kalau dalam konteks COVID ini kita sholat jenazah ketika mau dimakamkan. Itu apa boleh? Ya boleh, tentu boleh. Kalau kita berpijak kepada pendapat para ulama, langsung di kuburan sebelum ketika nanti takut ke rumahnya langsung di kuburan langsung bisa, belum dimakamkan. Terus syarat yang kedua adalah ketika sholat jenazah itu, syarat yang kedua adalah kita mayitnya harus suci, sudah disuci atau sudah dimandikan atau ditayamumi, dalam konteks orang atau jenazah yang mungkin tidak dimungkinkan untuk dimandikan. Misalkan ada jenazah tapi tidak ada yang memandikan, contoh yang memandikan lain jenis dan bukan muhrim semuanya, itu boleh ditayamumi saja tanpa harus memaksakan orang yang memandikan itu lain jenis dan bukan mahram. Meskipun bahkan ketika sudah terlanjur dimandikan oleh lain jenis dan bukan mahram tetap sah, tetapi hukumnya haram. Untuk selanjutnya adalah syarat sholat jenazah adalah orang yang sholat jenazah tidak boleh mendahului atau mengedemani jenazah. Jadi kita di belakangnya jenazah orang yang sholat. Terus selanjutnya adalah ketika di dalam ruangan maka antara jenazah dan orang yang sholat itu harus di dalam jenazah, di dalam satu ruangan. Ini dalam konteks orang yang sholat sendirian, itu harus berkumpul terhadap jenazah tersebut. Berbeda lagi dalam konteks jamaah, selagi ada robitnya yang menghubungkan, meskipun jamaah yang terakhir di luar ruangan, tak sepenting ada robitnya dan jenazah di dalam, nggak apa-apa, sah. Ketika di luar ruangan maka jaraknya antara orang yang sholat dan jenazah tidak boleh melebihi 300 diro, atau saat diro itu setengah meter. 300 diro berarti 150 meter. Itu batasan. Tetapi kalau dalam konteks jamaah ya gak apa-apa. Meskipun yang paling belakang itu antara jenazah hanya melebihi 300 meter atau 150 meter ya tetap nggak apa-apa, sepenting imamnya itu tidak melebihi dari 300 diro. Selanjutnya adalah syaratnya adalah tidak ada penghalang antara jenazah dan orang yang sholat. Dia langsung nggak boleh. Jadi orang yang sholat jenazah itu tidak ada, maka alangkah baiknya adalah ketika sholat jenazah jangan dimasukkan ke keranda dulu. Kalau dimasukkan ke keranda dulu jangan dikancing, kecuali dalam hal-hal dalam konteks begini, dalam mungkin karena ada udur seperti dalam COVID, seperti ini juga nggak apa-apa, dipeti. Itu tadi syarat-syaratnya sholat jenazah. Yang kedua selanjutnya kita membahas tentang rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama adalah niat. Niat ini ada macam-macam. Niat yang pertama, niat dalam kondisi jenazah di depan kita atau berada di depan orang yang sholat itu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ta'anillahi ta'ala, atau usolli ala hadal mayyit hadhil mayyitati ketika perempuan, atau kalau nggak bisa bahasa Arab saya niat sholat nyolati jenazah ini, gitu saja lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Atau ketika sholat jenazah tidak di hadapan kita, tidak di depan musolli orang yang sholat, biasanya ini sholat gaib dan diketahui namanya, orang itu boleh tidak atau boleh sholat gaib ketika dia berhalangan untuk mendatangi jenazah. Mungkin ada udzur syar'i tidak bisa, maka dia boleh sholat dari rumah dengan niat sholat gaib. Contoh, sepenting tahu namanya usolli ala mayyiti
fulan bin fulan arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala, atau saya niat sholat mayitnya nama ini gitu lillahi ta'ala, sudah cukup gitu. Terus selanjutnya adalah ketika dalam konteks kita jamaah tetapi kita tidak tahu namanya orang yang kita sholati itu, makanya kita niati usolli ala man sholla alaihil imamu arba takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala, saya niatnya nyolati orang yang disolati oleh imam lillahi ta'ala, itu simbolnya seperti itu. Karena niat itu harus dikerentekkan karena sebagai bentuk spesifikasi pembeda antara ibadah satu dan ibadah yang lainnya. Selanjutnya adalah rukun yang selanjutnya nomor 1 tadi niat, yang nomor 2 adalah berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca Fatihah, surat Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima adalah membaca sholawat setelah takbir yang kedua, minimal shollallahu ala Muhammad sudah cukup. Terus yang keenam mendoakan mayit, mendoakan ampunan mayit minimal Allah setelah takbir ketiga, minimal Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, gitu aja sudah cukup. Yang ketujuh adalah mengucapkan salam assalamualaikum minimal setelah takbir yang keempat. Itu rukun-rukunnya seperti itu, ada 7. Dan sekarang kita sunnah-sunnahnya apa saja, termasuk sunnahnya itu mengangkat kedua tangan, membaca ta'awud, menghadap jenazah, tidak membaca doa iftitah, tidak membaca surat-suratan, membaca alhamdulillah sebelum sholawat, dan mendoakan Allah maghfir lil mu'minina setelah membaca sholawat. Terus memakai doa Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina yang panjang itu juga sunnah, dan itu syaratnya sampai kanjeng Nabi. Sekarang kita coba praktekkan sederhana ya, bagaimana cara melakukan sholat jenazah. Usolli ala hadal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan mencoba mempraktekkan sholat jenazah secara sederhana. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baiklah, itu tadi sekedar materi tentang tata sholat jenazah, dan Bapak harap sampai semuanya nanti tolong mengirimkan video perawatan video sholat jenazah dan kirim ke WA saya, atau bisa juga lewat Google Form untuk meminimalis data. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.